ya. Ada dari Bu Rila ya. Bu Rila itu dari Esa Unggul ya. Esa Unggul ya Pak Meng. Ya. Udah. Oke. Mulai. Silakan. Bapaknya. Langsung. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi Pak Maliki Heru Santosa. Sehat Pak? Alhamdulillah. Terakhir kita ketemu di Sentul Pak ya. Ya betul. Kita perpisahan. Ini kita mulai. Baik Pak Ibu, dan kami laporkan juga ke DPN Pak Maliki. Jadi setelah pelantikan kita akan lanjut Pak acara. Tapi sebelum kita mulai rapat kerja ini, kami tentu mendengar dulu ya dari DPN, arahan dari DPN, langkah-langkah apa saja nanti yang akan kami terjemahkan Pak. Jadi sekarang yang hadir di sini adalah semua pengurus yang dilantik, semua bidang hadir. Tentu nanti kita akan coba cermati apa yang nanti yang disampaikan oleh Pak Maliki dari DPN. Kira itu sebagai pengantar. Dan kesempatan ini kami persilahkan Pak Maliki. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Novizar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Novizar sebagai Ketua Pengurus IAI Wilayah Sumatera Barat. Dan saya nggak tahu yang hadir siapa nih, tapi tadi saya lihat ada Profesor Pak Edi Rasid ya, ada ya. Bu Yusna juga ada. Semua yang hadir di sini yang menyimak saya hormati. Dan seluruh pengurus saya ucapkan selamat dan mudah-mudahan bisa melaksanakan amanah ini dengan baik. Kalau tadi dikatakan Pak Mardiasmo ada ada kedekatan dengan Sumatera Barat, saya juga ada kedekatannya Pak. Karena waktu di Kemendagri saya disangka orang Padang gitu loh. Disangka orang Padang. Saya bilang, Pak Maliki orang Padang. Bingung saya bilang. Saya bilang saya lahir di Jakarta, dibesarkan di Sunda, orang tua Jawa, istri saya orang Tegal. Tapi kalau digabung-gabung jadi Padang ya bolehlah, saya bilang itu. Itu jadi saya ada kedekatan Pak, karena di mana-mana saya disangka orang Padang. Nggak apa-apa. Karena Padang tuh enak makanannya gitu kan. Saya senang sekali dengan orang Padang dan daerahnya indah sekali gitu. Saya ada waktu 15 menit gitu untuk bicara, tapi saya pikir kalau 15 menit pembukaannya sudah 14,5 menit, jadi saya bicara setengah menit gitu ya. Tapi nggak apa-apa, nanti kita coba diskusi tapi tidak terlalu kita santai saja. Nanti ada tim teknis yang mungkin menjabarkan lebih detail gitu ya. Yang pertama-tama tentunya saya ucapkan kita semoga senantiasa bahagia dan sehat. Karena bahagia itu harus bahagia dulu Pak, baru bisa sehat. Kalau nggak bahagia nggak susah sehatnya gitu. Jadi kita selalu bicara harus bahagia dulu ya. Itu. Yang kedua tadi saya nggak tahu masih ada nggak Pak Gafar Salim atau Pak Ketua IAI Wilayah, ada ya Pak Nurdiono? Di Lampung belum ada ya, nggak ada. Tapi oke, semua yang hadir saya ucapkan saya hormati semua. Berikutnya akan saya sampaikan sebelum kita mulai pada paparan ya, barangkali intinya saja. Saya tadi sangat terkesima dengan apa yang diutarakan oleh Pak Gubernur gitu ya. Pak Gubernur terlepas daripada menyebut personal, menyebut instansi, tapi itu sebetulnya bukan itu yang dilihat adalah profesi akuntannya gitu. Itu profesi akuntan gitu. Mungkin akuntan kalau di pemerintah daerah, di pemerintahan itu kan yang ada di mana, di BPKP dan BPK gitu. Gitu kira-kira gitu ya. Jadi yang dilihat seperti itu, artinya itu adalah wujud dari trust dari stakeholders terhadap profesi. Itu yang perlu kita jaga gitu ya. Jaga, dan memang ini ada dua yang berkaitan itu. Pertama si profesi itu sendiri,
dan kedua yang stakeholdersnya. Stakeholdersnya kebetulan Pak Gubernur sangat profesional, mengerti masing-masing profesi, dan dia tahu apa peran akuntan sangat penting sehingga apa kita dimanfaatkan. Saya mengharapkan adalah outcome dari kegiatan aktivitas profesi akuntan itu ya seperti itu, kita dapat trust dari publik. Sekali trust itu hilang, habislah kita gitu kan. Nah, untuk bangun trust itu tidak bisa dengan mudah dicapainya. Ada perjalanan dan ada kekonsistenan untuk melakukan menjalankan sesuatu dengan sesuai dengan standar kode etik dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu tuh sudah dilantik menjadi pengurus, berarti kita sudah merelakan diri, mewakafkan waktu dan energi untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat melalui profesi akuntan. Jadi kita memang tidak di profesi tidak untuk jadi kaya, memang justru mewakafkan. Jadi ini amal ibadah Bapak Ibu sekalian. Nah, ini yang perlu dijaga ya barangkali. Baik, mungkin lanjut aja. Ini Pak Isna ini masih ada belum ya Pak Isna ini? Oh, nggak ada ya. Kemudian yang kalau wewenang wilayah tadi sudah dibicarakan ya. Slide yang berikutnya Mbak Farah yang apa tuh? Hubungan IAI wilayah dengan kompartemen. Lanjut aja ke slide yang berapa tuh ya? Oh iya, yang tadi yang kewajiban ada ya? Kewajiban tadi sudah ya? Udah. Terus yang ini aja yang hubungan IAI wilayah dengan kompartemen barangkali. Nah, ini barangkali salah satu jadi saya rasa yang saya utarakan tidak terlalu ini ya, terlalu kaku gitu ya. Sebenarnya organisasi di mana-mana sama gitu ya. Termasuk di perusahaan di mana-mana gitu kan. Ini dalam konteks ke-IAI-an itu ada yang disebut IAI wilayah, ya wilayah sebagai struktur organisasi di IAI tingkat daerah, dan IAI wilayah itu mengorganisasikan seluruh anggota di wilayah kerjanya. Serta IAI wilayah itu adalah lembaga eksekutif tertinggi di tingkat daerah yang pengurusan ditetapkan oleh DPR. Selain itu, kita memiliki kompartemen. Kompartemen itu adalah bagian organisasi IAI yang bertugas mengelola aktivitas dalam rangka pelaksanaan program IAI berdasarkan klasifikasi latar belakang, misalnya perpajakan, KJA, pendidik, gitu kan. Ada beberapa kompartemen syariah, itu ada bermacam-macam ya. Nah, ini yang mungkin dari pengalaman beberapa tahun ini sering terjadi, saya nggak menganggap itu adalah suatu friksi ya, itu adalah mungkin perlu dilakukan peningkatan komunikasi dan koordinasi gitu. Sama-sama mengemban amanah gitu ya. Ada istilahnya, ada kewenangan, ada peraturannya, tapi yang terpenting itu adalah nanti Pak Nofizar dengan teman-teman melakukan koordinasi yang baik. Alangkah baiknya lagi kalau misalnya di dalam struktur di kepengurusan tuh ada orang-orang yang mewakili kompartemen sehingga komunikasinya bisa lancar gitu ya. Ini yang jangan sampai nanti hanya persoalan kecil menjadi masalah yang besar. Itu saya perlu garis bawahi karena ada beberapa kali sehingga menjadi sesuatu yang kedengarannya tidak enak gitu ya. Jadi ini saya perlu garis bawahi, perlu dijaga komunikasi, koordinasi dan strategi, dan tetap berpikir positif kalau ada apapun. Jangan kita apalagi negara Indonesia, kita perlu berkomunikasi dan bersaudara dengan baik. Terus berikutnya lagi dalam konteks ini adalah kita ini kan profesi gitu ya, sebagai trusted profession gitu ya. Sebenarnya kalau kita bicara trusted profesi yang terpercaya, hampir semua nih, saya tahunya dari trusted advisor-nya auditor, tapi menurut saya itu berlaku untuk semua gitu ya. Itu ada tiga kategori, 3 variabel ya, untuk bisa menjadi trusted profession itu. Pertama adalah profesional, tentu jadi bidangnya ya. Jadi kita mengerti akuntansi dan segala macam, punya critical thinkers, kita berpikir kritis. Nah, ada 2 faktor yang kita lupakan, yaitu personal dan relation gitu. Jadi personal itu pribadi kita, integritas, kemudian beretika gitu kan. Artinya kita itu utama lah ya. Saya nggak bercerita banyak, tapi ada personal dan ada relation. Relation itu adalah
bagaimana kita menjalin berkomunikasi, berelasi, melakukan dynamic komunikasi dengan baik. Jadi kita tidak cukup dari hard skill, yaitu akuntansi saja gitu loh. Itu di pelajaran itu ada pelajaran leadership. Nah di sini sangat penting. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian sebagai pengurus IAI ini perlu dikuatkan, personalnya dikuatkan, relationnya dikuatkan. Insya Allah kehidupan itu gitu-gitu aja gitu. Yang paling susah itu adalah masalah personal dan masalah relation. Kalau masalah akuntansi kan tinggal belajar, ya, SPS AK 71, 72, 73, susah banget ya. Tapi kalau kita pelajari, kita ngerti gitu ya. Itu kan hard gitu. Tapi di sini adalah personal dan relation. Saya perlu mengatakan ini tidak hanya berkaitan dengan kompartemen, tapi berkaitan juga dengan komunikasi dengan siapapun gitu, dengan stakeholder lainnya ya, dengan stakeholder lainnya agar kita bisa melakukan komunikasi itu ya. Dan berikutnya yang profesionalisme itu adalah bagaimana kita jadi ada 3 ya, profesionalisme ya, kompetensi profesional, kemudian personal dan relation. Itu 3 untuk menjadi trusted profesi yang bisa dipercaya gitu ya. Jadi tidak sekedar kita mengetahui bagaimana standar akuntansi yang baru gitu ya. Itu ya perlu kita pahami. Kebetulan saya mempelajari itu cukup dalam mengenai itu ya. Berikutnya lanjut aja mengenai Prakarsa 61 barangkali Mbak Sarah, Mbak Farah. Ini tadi sudah diceritakan Pak Mardiasmo dan Pak Novizar. Saya tidak akan menjelaskan, tapi kira-kira begini, bahwa di sini kan jelas bahwa kalau dalam konteks yang di tengah itu, bahwa IAI itu Prakarsa 61 punya tagline menguasai perubahan, menyiapkan masa depan ya. Kemudian dalam konteks menguasai perubahan itu tersirat ya, implisit itu tersirat ya, tersirat bahwa ini tidak sekedar kita ada perubahan, kita beradaptasi, tapi juga termasuk kita bisa berpikir ke depan, foresight gitu ya. Artinya kita juga create perubahan ya. Itu katanya Peter Drucker mengatakan the best way to predict the future is to create it. Jadi untuk bisa memprediksi perubahan ya kita menciptakan perubahan. Kita jangan perubahan kita adaptasi perubahan itu memang harus begitu. Tapi sekarang kita sebagai seorang profesional kita juga harus bisa meng-create perubahan itu. Seperti itu. Jadi oleh karena itu kita harus bisa istilahnya foresight, berpikir foresight. Coba di slide 21 Bu Mbak Farah. Slide 21 apa sih saya catat? 21 itu apa mengenai apa ya? Oh ini yang tadi barangkali ya, yang ada ungunya. Nah tugas IAI wilayah gitu misalnya, pertama meningkatkan jumlah peserta dan melaksanakan babak pertama festival di wilayah, melibatkan seluruh perguruan tinggi dan mahasiswa berprestasi di wilayah. Jadi artinya IAI wilayah itu mungkin saya rangkum, saya nggak tahu di slide-nya berapa karena ini waktunya pendek sekali. Artinya IAI kan punya anggota Pak Novizar. Nah, anggota itu setidaknya paling tidak kita harus catat, kita harus rangkul, mereka juga berpartisipasi, tidak sekedar namanya tercantum sebagai anggota gitu kan. Dan diharapkan dia aktif melaksanakan kewajibannya, berpartisipasi, kira-kira seperti itu ya. Berpartisipasi ini anggota-anggotanya, karena di Indonesia itu sebetulnya kalau nggak salah setahun itu 33.000 itu mencetak akuntan tuh kalau nggak salah, sarjana akuntansi, tapi jadi anggota IAI cuma berapa gitu kan. Saya nggak tahu apakah dia sarjana akuntansi untuk menjadi akuntan atau sekedar melewati kesarjanaannya ya. Nah di sini peran IAI wilayah Sumber untuk mendorong aktivitas dari aktivitas kegiatan dengan mendorong anggota-anggotanya aktif gitu ya, aktif termasuk melaksanakan kewajibannya. Karena kita harus bangga, kita harus bangga punya masuk dalam anggota profesi IAI ya. Saya bangga karena itu tahun 57 lahirnya itu, dan mungkin salah satu cuma sedikit yang settle organisasinya IAI gitu, IAI. Nah kita harus bangga, tapi tidak sekedar bangga, kita tunjukkan kita memberikan kontribusi kepada negara ini ya, kepada masyarakat ya, untuk melaksanakan itu. Dan kemudian di sini banyak tugas-tugas wilayah, melaksanakan PPL, meningkatkan jumlah anggota dan segala macam, ini tentunya harus diaktifkan gitu ya.
Nah, di sini nanti strateginya bisa ditanyakan ke teman-teman nanti bahwa antara lain yang memperkuat itu adalah direktur eksekutif atau apa namanya manajemen eksekutif lah barangkali kalau di IAI wilayah ya. Kalau tanpa manajemen eksekutif agak susah majunya itu karena masing-masing pengurus itu adalah orang-orang sibuk, dia nggak bekerja untuk IAI gitu kan. Tapi dia ada di mewakafkan waktu dan energinya untuk IAI di wilayah. Oleh karena itu perlu diciptakan manajemen eksekutif yang nanti bisa menjalankan mesin organisasi wilayah. Berikutnya lagi, mungkin ada lagi yang warna ungu lagi apa Bu? Ini apa? Oke. Nah ini tentunya setiap ada informasi apapun termasuk kode etik itu harus segera disosialisasikan kepada seluruh anggota. Itu intinya seperti itu. Saya nggak bahas satu-satu karena banyak isu-isu yang harus dipahami oleh anggota ya seluruhnya ya. Kemudian dari sisi KJA tadi sudah disampaikan Pak Mardiasmo bahwa ini melaksanakan kegiatan untuk menjaga mutu KJA gitu kan. KJA memang lahir banyak, tapi artinya jangan lupa kita harus menjaga mutunya dia, kita harus membantu dia supaya maju gitu loh. Tidak hanya menciptakan KJA ada. Saya selalu berpikir bahwa KJA itu harus ada, eksis, memberikan kontribusi dan terjaga mutunya. Karena sekali salah satu KJA atau salah satu anggota kita terkena suatu persoalan, kita semua satu profesi kena. Oleh karena itu, selain membangun pengurus wilayah ini untuk bisa memberikan pembinaan, ya harus juga saling mengingatkan gitu kan kepada seluruh anggota IAI yang ada khususnya di wilayah Sumbar. Gitu. Lanjut Pak, Mbak. Terus lanjut aja, terus mensosialisasikan saya rasa sudah nih penegakan disiplin gitu ya. Tadi ya harus bayar iuran, sorry tadi harus bayar iuran, jangan iuran itu cuma berapa itu kan harusnya ya paling tidak ada ini ya kewajiban itu dipenuhi gitu, dan kewajiban PPL dan multi standar ini untuk menjaga mutu. Jadi pelajaran yang kita dapatkan di kuliah dulu itu kan berapa tahun yang lalu, berapa puluh tahun yang lalu mungkin sudah berubah. Bagaimana kita bisa mengklaim kita profesional kalau kita tidak mengupdate diri gitu ya. Nah itulah melalui PPL. Lanjut Mbak Farah. Lanjut aja. Ini oke. Apa lanjut? Lanjut. Ini apa? Oke. Terus berikutnya ada satu saya sebelum ada satu isu besar yaitu mengenai draft undang-undang pelaporan keuangan. Sebenarnya kita sudah dari itu sudah memasukkannya itu sejak tahun 2003 atau 2005 gitu mengenai undang-undang pelaporan keuangan. Kita sangat care gitu ya, sangat care. Oleh karena itu kita juga sebagai standar setter betul-betul kerja profesional untuk membuat standar dan independen, walaupun menurut World Bank tidak independen, tapi dalam ininya independen dalam tugas-tugasnya independen gitu ya. Kemudian dan sudah berasosiasi atau berelasi dengan IFEC dengan mulus ya, dan kita mengikuti IFRS dan semua perusahaan di Indonesia mengikuti standar akuntansi. Itu tanpa disadari kita memberikan kontribusi akuntabilitas untuk seluruh Indonesia, khususnya untuk sektor swasta ya. Sektor swasta itu tanpa disadari laporan keuangan itu sebenarnya IAI yang merumuskan dari sejak tahun berapa gitu ya, tahun yang dulu hingga sekarang ini. Jadi kalau tanpa ada standar itu gimana buat pertanggungjawaban gitu kan. Kita harus bangga, itu yang perlu kita sadari gitu ya, terhadap apa yang kiprah yang sudah dijalani. Nah, perkembangan terkini ada suatu perubahan mengenai pelaporan keuangan yang nanti akan berpengaruh dengan bagaimana pola standar setter. Nah, kita terus mengamati dan terus mengawal, terus berpartisipasi, dan saya harap juga dari IAI Wilayah Sumbar juga memberikan masukannya kepada kami untuk bisa, karena kita sudah ada komunikasi dengan P2PK dari Kementerian Keuangan, akan 3 bulan sekali akan diskusi mengenai undang-undang pelaporan keuangan ini gitu ya. Ini tentunya ya biasa, dunia itu kan berubah ya, berubah terus karena mungkin ada tuntutan artinya bisa pelaporan terintegrasi, kewajiban buat laporan keuangan, kewajiban audit,
kewajiban si penanggung jawab laporan keuangan itu harus memiliki sertifikasi tertentu, ya, misalnya CA atau apa gitu kan. Nah ini kita terus mengawal gitu ya. Dan jika teman-teman di sini di AI Wilayah Sumber akan memberikan masukan, ini akan kami akomodatif ya. Memang belum masuk prolegnas 2021, ini masuk ke 2022 rencananya gitu. Dan kita bersama-sama dengan IAPI dan IAMI telah memberikan masukan-masukan tertulis, ya, bertiga itu mengenai RUU yang pada 1 bulan Desember itu. Nah sekarang sedang bergulir, perubahan itu berjalan terus. Jadi kesempatan ini tolong digunakan oleh teman-teman untuk bisa barangkali punya ide untuk bisa memberikan masukan. Dan Bapak Ibu sekalian, Sumbar ini sudah selesai kan Pak Farah ya? Selesai serasa ya. Sumbar ini yang kedua yang melakukan aktivitas melalui daring ya, rapat anggotanya yang pertama itu DKI. Jadi keren lah ya, Sumbar itu keren, bagus banget gitu ya. Dan kita di antara profesi juga adalah yang pertama melakukan pemilihan melalui menggunakan e-voting itu tahun 2018 ya, 2018. Profesi lain belum ada, kita sudah berani ya, sudah berani proses berapa ribuan orang ya. Jadi saya minta bahwa kembali kepada pengurus untuk bisa melaksanakan amanahnya dengan baik ya. Dan saya ucapkan selalu sukses, dan jika ada pertanyaan silakan langsung dikomunikasikan. Ada sudah ada tempat-tempatnya, bisa melalui tersuti, bisa atau juga telepon, kita bisa kenal secara pribadi, kan bisa komunikasi itu. Yang penting jaga nama baik kita, jaga trust itu, dan tingkatkan trust dan selalu berkiprah memberikan yang terbaik buat bangsa ini melalui profesi akuntan. Demikian Bapak Novizar serta Bapak Ibu pengurus IAI yang baru, saya hanya bisa menyampaikan itu. Nanti jika ada pertanyaan yang teknisnya bisa ditanyakan kepada tim teknis. Sekali lagi selamat berapat kerja. Semoga kita senantiasa sehat, dilindungi Allah Subhanahu wa taala, dan selalu sukses. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Maliki. Ya, kembali. Baik. Ya, jadi karena di sini juga hadir Pak Edi Rashid dari Dewan Pembina, kami juga minta kesempatan ini untuk Pak Edi Rashid. Silakan Pak Edi, arahan Bapak. Masya Allah, baik. Profesor Edi Rashid, ya. Ditunggu Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Ketua, Pak. Kemudian juga ada Pak Salil Ali, Pak Maliki, tentu terima kasih Pak Maliki sudah bersedia ke Padang walaupun virtual ya. Iya Pak. Ada Pak juga, ya, terima kasih. Iya, saya apa saja Pak Maliki, sedikit saja. Waktu kemarin ketika rapat anggota dalam acara pemilihan pengurus, saya menyampaikan Pak Maliki kepada rekan-rekan yang pengurus IAI Sumatera Barat bahwa tugas yang termasuk utama dan juga tantangan yang menarik yang harus dilakukan oleh IAI Sumbar adalah bagaimana membangun organisasi IAI Sumbar menjadi organisasi profesional. Artinya organisasi akuntan profesional, mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi paling tidak 10 tahun terakhir di DPN. Kita melihat bagaimana DPN IAI di bawah kepemimpinan Prof. Mardiasmo itu berhasil merubah sangat baik, sangat berhasil sekali dari organisasi yang lebih terasa seperti organisasi paguyuban ya, tapi sekarang sudah sangat terasa sekali menjadi organisasi profesional. Kami di IAI Sumbar juga
menghadapi tantangan ini, bagaimana berusaha menjadikan IAI Sumbar juga menjadi sebuah organisasi profesional, seperti sehingga apa-apa yang diharapkan oleh Pak Gubernur tadi bisa kita wujudkan juga. Dan itu tentu juga menjadi harapan kita bersama untuk membangun organisasi IAI betul-betul menjadi organisasi profesional, dan itu telah berhasil digerakkan oleh DPN IAI, dan kita di daerah tentu juga harus, di wilayah tentu juga harus menggerakkan organisasi wilayah seperti itu. Itu saja yang bisa kami sampaikan Pak Ketua, Pak Nazir, mohon maaf, dan terima kasih, saya kembalikan waktu, dan begitu Pak Maliki yang kami sampaikan. Terima kasih. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Edi. Kami sapa juga nih Ibu Yusna, masih hadir Bu? Ibu dari Dewan Penasihat dari BPK Perwakilan Sumbar. Nggak ada ya? Oke, mungkin Bu Yusna udah ini. Baik Bapak dan Ibu, tadi kita udah mendengarkan apa yang disampaikan Pak Maliki dari BPN dan juga dari Pak Edi ya. Jadi dari pembina kita. Tentu di sini sampailah kita untuk berdiskusi ya Bapak dan Ibu. Beberapa hari ini sebelum kita lakukan rapat ya, bahan-bahan baku ya sudah kita coba share melalui grup pengurus pada Bapak dan Ibu. Mungkin kita berharap kita bisa merampungkan ya program-program kerja kita. Untuk yang kita kejar adalah untuk 2021 dulu ya, 2021 ini 1 tahun. Karena dari, kalau kita baca dari katalog yang ada, yang ini baru beberapa daerah udah masuk ya. Yang termasuk belum masuk ya, itu memang kendala juga karena memang kita kan baru dilantik. Ya, ada. Jadi dalam kesempatan ini kita akan melakukan, mungkin kami minta dari masing-masing wakil ketua dulu ya untuk menyampaikan langsung bidangnya. Oke, jadi sebelum melanjutkan kami sampaikan ke Pak Wir, silakan Pak. Sesuai dengan apa yang sudah kita sampaikan di grup WhatsApp untuk adanya praraker di bidang masing-masing, alhamdulillah itu beberapa bidang sudah mengirimkan di grup rencana program kerjanya. Selanjutnya kita akan minta kepada masing-masing bidang untuk dapat memaparkan hasil kesepakatan bidangnya, dan nantinya kita akan rekap usulan kegiatan tersebut sehingga nanti menghasilkan kalender kegiatan IAI Sumatera Barat. Kita mulai pertama bidang organisasi, keanggotaan, dan kode etik. Disampaikan oleh koordinatornya Bapak Teddy Alfonso. Pada Pak Teddy, kita silakan di atas mimbar Pak. Mohon izin Pak Novizar, boleh saya live dulu? Maliki Pak. Mohon izin live. Ya, silakan Pak, dan terima kasih Pak. Terima kasih. Sukses selalu, sukses. Pak. Sukses. Ya. Pak. Ya, makasih. Tidak boleh Pak Sek. Baik. Assalamualaikum. Pak Teddy, mungkin sebelum menjelaskan materinya, mungkin perkenalkan juga anggotanya lagi Pak Teddy. Iya. Jadi mungkin juga berlaku untuk bidang-bidang. Untuk perkenalan singkat itu nama dan aktivitas saat ini di mana ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini dibaca nih. Terima kasih Pak Ketua, Pak Sekretaris dan Bendara. Kami di bidang organisasi,
keanggotaan dan kode etik merupakan bidang yang paling gemuk. Anggotanya terdiri dari 17 orang. Saya sendiri, Teddy Alfonso, sehari-hari di kantor akuntan publik dan juga owner di kantor jasa akuntan. Dan kemudian Mic-nya digeser aja Pak Deddy biar lebih cepat Pak Deddy. oh ya, Maksudnya biar nih, tadi Bapak Ibu silakan perkenalkan diri, nama, kemudian aktivitas di mana, mungkin baik. singkat saja. Ternyata harus langsung, One. Silakan. Oke, kami dari Desi Ultimi, penanggung jawab untuk Pemda, pemerintah daerah, sekarang bertugas di Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat. Saya Lili Gunawan, sebagai rekan di kantor akuntan publik Gafar Salim dan rekan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yurniwati, sehari-hari di Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi Universitas Andalas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Riwayadi. Ya. Jadi sehari-hari sama dengan Bu Uni tadi di Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi Universitas Andalas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mariza Harlan sebagai penanggung jawab di Semen Padang dan Perbankan. Saat ini bekerja di kantor PT Semen Padang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ane Putri dari STIH Haji Agus Salim Bukit Tinggi. Jadi di sini di bagian perguruan tinggi di luar Kota Padang. Jadi sehari-hari di Bukit Tinggi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herawati. Pada saat ini saya adalah dosen di Universitas Bung Hatta. Nah, di sini saya adalah penanggung jawab dari Universitas Bung Hatta dan Universitas Eka Sakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eni Arita, sehari-hari adalah dosen Fakultas Ekonomi Universitas Dharma Andalas, jurusan akuntansi. Penanggung jawab dari UNIDA dan UIN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya, perkenalkan, Elfitri Santi. Saya dosen akuntansi Politeknik Negeri Padang. Jadi di sini penanggung jawab di bidang organisasi keanggotaan dari Politeknik Negeri Padang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasanuddin. Saya sebagai auditor dan penanggung jawab di perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat dan Kementerian Keuangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rifandi. Saya di tanggung jawab di Sekolah Tinggi Ekonomi dan UPI PTK. Saya bekerja di STIKBP Prodi Akuntansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan langsung Pak Teddy, program kerja bidang Pak Teddy. Baik, Pak Wir, kami telah diberikan waktu selama 3 hari untuk merumuskan program kerja di bidang organisasi. Tapi kami belum bisa memberikan, merumuskan secara bersama dan konkret terkait dengan program dan apa membangun hati. Jadi belum ada ide yang muncul secara lebih konkret, dan saya pun tidak mau melangkah lebih lanjut untuk membuat draft program di bidang kami. Tetapi secara umum seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Mardiasmu tadi, bahwa
program-program kerja yang dilaksanakan oleh bidang-bidang di wilayah merupakan program-program yang dilaksanakan oleh DPN atau program-program yang sudah dirumuskan oleh DPN, sehingga kebijakan-kebijakan yang sudah diambil, program-program utama di tingkat DPN itu yang dilaksanakan di tingkat IAI wilayah. Hanya ada beberapa catatan saya sejak menjadi anggota IAI dan aktif menjadi akuntan publik dan juga menjadi aktif membangun KJA di Sumatera Barat. Pertama, memang kita lihat karena domain saya adalah di bidang keanggotaan dan organisasi, keanggotaan kita di Sumatera Barat sebenarnya sudah sangat banyak sekali ya, tetapi berdasarkan hasil pendataan kita di IAI, anggota yang aktif itu hanya baru sekitar 132 orang. Nah, bagi bidang kami itu adalah menjadi sebuah tantangan yang sangat besar sekali, sehingga bagaimana kuantitas dari anggota IAI ini memang benar-benar bisa menjadi ketika di akhir kepengurusan paling tidak seperti yang disampaikan Pak Madiasmo tadi ada sekitar 400-an, tetapi kalau menurut data saya juga, data yang disampaikan Pak Madiasmo juga enggak benar juga. Saya kira banyak sekali akuntan di Sumatera Barat, ya kan? Saya kira lebih dari 1.000 ya One ya. Sementara yang bergabung dengan IAI baru sekitar 138 ya terakhir pendataan. Dan itu di tingkat IAI pun yang aktif yang terdaftar untuk tahun 2021 juga belum sampai 100 orang. Nah, menurut saya ini ada tantangan bagi bidang kami, dan memang orang yang menjadi atau aktif menjadi anggota IAI tentunya ingin merasakan juga apa benefit yang diperoleh akuntan ini bergabung dengan IAI. Sejauh saya menjelajahi profesi di akuntansi ini, banyak ini organisasi-organisasi yang organisasi akuntan yang memang di luar IAI juga, tetapi yang formal diakui pemerintah kan IAI. Nah, berarti itu kan ada semacam ketidak terakomodasi keinginan-keinginan dari anggota itu. Nah, saya kira ke depan itulah yang menjadi agenda-agenda utama dari bidang organisasi, dan mungkin nanti teman-teman akan menambahkan. Yang kedua adalah berkaitan dengan perlindungan kepada perlindungan hukum bagi profesi akuntan. Baik profesi akuntan maupun profesi akuntan berpraktik maupun profesi atau pengguna laporan keuangan itu. Dari kita yang berpraktik di lapangan sehari-hari memang perlindungan ini penting kita berikan kepada akuntan berpraktik dan juga kepada pengguna laporan keuangan itu sendiri. Itu yang saya kira ke depan program yang akan kita endorse selain program-program yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan DPN. Nanti kita akan merumuskan lagi secara lebih konkret dan kita serahkan ke pengurus inti. Tetapi ada beberapa kawan-kawan kita di bidang organisasi yang sudah merumuskan atau mengusulkan beberapa program. Saya kira mungkin bisa disampaikan langsung. Tadi ada Ibu Nora, mungkin Ibu One juga atau Pak Riwayadi bisa mengusulkan langsung. Nanti kita, ya. Ya. Baik. Ada tambahan, Bapak dan Ibu? Ya, terima kasih Pak Dedi. Pak Dedi, jadi nanti kita juga butuh tertulis nanti mungkin dikerucutkan apa program kerja bidangnya dan dalam bentuk kegiatan dan termasuk schedule bulan apa nanti rencanakan, karena nanti hasil ini kita bentuk kalender kegiatan dan kita serahkan juga ke IAI, karena kalau Bapak Ibu lihat di katalog itu Sumatera Barat belum ada ya, jadi nanti hasil yang kita lakukan hari ini nanti kita akan laporkan DPN sehingga bisa masuk ke katalog 2021 juga nantinya. Ya, mohon nanti dikonkretkan lagi mungkin yang rencana Pak Tiri tadi. Baik, terima kasih bidang organisasi, keanggotaan dan kode etik. Ya,
Selanjutnya kita minta bidang pengembangan kompetensi dan profesionalisme Ibu Dr. Ratnawati Raflis. Silakan Bu Ratna, dimulai dengan perkenalan anggotanya dulu dan nanti dilanjutkan dengan program kerjanya. Ya. Oh, Nadia nanti dibantu mic-nya, mobilitas mic. Mungkin maaf tadi ada di bidang organisasi, mungkin ada yang tidak hadir hari ini, mungkin saya perkenalkan juga Bu Elianora, beliau di Politeknik Negeri Padang, Pak Aprison Irsyam, beliau di Dana Pensiun Semen Padang, kemudian Bapak Edrizanov, beliau di Bank Nagari, ya itu yang tidak hadir pada hari ini. Ada? Oh tadi ada. Oh ya, maaf. Ya, silakan Bu Ratna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur kita ucapkan hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita pada siang hari ini bisa berkumpul bersama di ruangan ini dalam rangka salah satunya adalah menyusun agenda kerja kita untuk 1 tahun yang akan datang. Seperti yang sudah dikemukakan oleh yang sebelumnya, bahwa pada prinsipnya kita pada hari ini masih baru sama-sama ketemu di antara sesama anggota. Jadi kita juga mungkin masih berbicara tentang bagaimana caranya menyamakan pandangan ke depan tentang apa yang akan kita coba lakukan di bidang pengembangan kompetensi dan profesionalisme. Mungkin saya perkenalkan, saya Ratnawati Raflis. Dalam periode ini diminta untuk melakukan kerjasama dan koordinasi di bidang pengembangan dan pengembangan kompetensi dan profesionalisme. Sehari-hari bertugas di Universitas Dharma Andalas di prodi akuntansi. Kemudian ada beberapa anggota yang masuk ke dalam bidang pengembangan kompetensi dan profesionalisme. Mungkin digilir saja mic-nya Bu Ratna biar lebih. Di mana ada beberapa orang yang sebagian besar tidak masuk Pak. Jadi yang hanya mewakili 3 orang baru. Sebenarnya kita ada 7 orang, tapi 3 orang yang hadir. Mungkin kita perkenalkan langsung saja. Baik, terima kasih pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Dedi Fitra Johor, panggilan Dedi. Terima kasih sudah diamanah berada pada bidang pengembangan kompetensi dan profesionalisme. Kegiatan sehari-hari di ASB Indonesia, lokasi Padang dan Jakarta. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yesi Darmayanti. Sekarang kerja di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bung Hatta. Terima kasih. Baiklah, Pak Wir, Pak Ketua dan anggota kepengurusan, semuanya yang dirahmati Allah. Untuk program kerja terkait dengan bidang pengembangan kompetensi dan profesionalisme yang kita akan rencanakan setahun ke depan, mungkin pada prinsipnya masih bersifat umum saja dulu Pak, di mana diantaranya yang pasti kita akan berkoordinasi, bekerja sama dengan seluruh bidang yang ada. Karena bagaimanapun nanti mungkin masing-masing bidang akan memiliki program kerja terkait dengan kompetensi tertentu, misalnya akuntan pajak, kemudian pendidik, dan kita akan berkoordinasi dan bekerja sama dengan kompartemen yang ada. Kemudian berikutnya kita akan berupaya menyusun jadwal PPL, IAI, ataupun dalam bentuk kursus jangka pendek yang memang akan kita acu adalah program yang ada di tingkat DPN.
Artinya kita sesuaikan dengan program dari DPN. Kemudian kita juga akan berupaya menata kembali mungkin model resource sharing antara IAI wilayah, lembaga afiliasi terkait maksudnya mungkin dengan instansi pemerintah, kampus, yayasan, pesantren, lembaga perbankan dan lembaga lainnya terkait dengan pelaksanaan kegiatan profesi. Kemudian kita akan coba menyusun program pelatihan, workshop, seminar yang akan bekerja sama dengan public sector, kemudian perusahaan, seperti yang dibilang tadi, kampus, yayasan, instansi pendidikan, pesantren, lembaga perbankan, lembaga syariah, LSM, KJA, ataupun LSM, koperasi, dan UMKM. Mungkin itu gambaran umum yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Tapi untuk konkretnya dan teknisnya mungkin kita masih minta waktu untuk bertemu dengan seluruh anggota yang diberi amanah untuk membidangi pengembangan kompetensi dan profesionalisme. Mungkin itu saja Ketua Sidang. Terima kasih atas waktunya dan semoga kita semua bisa bekerja sama dengan baik agar nanti seluruh program kerja yang disusun oleh IAI wilayah Sumatera Barat bisa terlaksana. Mungkin itu saja Ketua Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ratna. Ini juga mungkin yang tidak hadir hari ini yang izin itu Ibu Irda Rosita dari Politeknik Negeri Padang. Kemudian Pak Rino Tamrin itu dari Semen Padang. Dan Ibu Alfano Fitri itu hadir secara virtual, ada di Zoom sekarang. Bu Alfano Fitri sekarang menjadi Direktur PT Masyitah Yarsi Sumatera Barat. Baik, kita lanjutkan dengan bidang humas dan kerjasama antar lembaga. Silakan Bapak Dr. Nurul Fauzi di tengah Nadia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua, Pak Sekum. Saya mewakili teman-teman akan mencoba menyampaikan hasil rapat kita terkait bidang humas dan kerjasama antar lembaga. Mas sebelumnya untuk perkenalan, saya sendiri Nurul Fauzi, sehari-hari di Politeknik Negeri Padang. Itu mungkin selanjutnya Pak Fahmi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zul Fahmi. Saat ini bertugas di PT Semen Padang di internal audit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erli Mulyani. Sehari-hari saya di Universitas Negeri Padang, Fakultas Ekonomi, jurusan akuntansi. Kemudian ada dua lagi anggota kami yang sudah mohon izin agak keluar lebih cepat tadi Pak Ketua. Tadi insya Allah kami hadir lengkap. Ada satu Pak Rizky Rifai dari BRI, kebetulan beliau ada agenda kuliah hari ini. Kemudian satu lagi ada Pak Sukron dari Direktur Pos Metro. Beliau juga izin harus segera ke kantor. Kita sudah mendiskusikan beberapa hal kemarin di bidang kita, tapi karena sesuai namanya hubungan masyarakat dan kerjasama antar lembaga, maka ini butuh fungsinya lebih supporting sebenarnya, supporting dan menjembatani internal, eksternal seperti itu poin-poinnya. Nah, terutama lebih ke eksternal kebanyakan, tapi tentu program apa yang ada di bidang internal tentu kita harus tahu juga masing-masing bidang, kita baru bisa kita jembatani dan publikasikan mungkin. Termasuk nanti menjalin inisiasi kerjasama. Kita rumuskan beberapa, mengacu ke panduan dari DPN kemarin, fokus kita di prakarsa 4 dan 5, yaitu image building dan public relation dengan stakeholder. Kita masih rumuskan masih agak umum sebenarnya, karena memang kita perlu tahu beberapa hal juga dulu. Misalnya contoh, misalkan kita belum tahu apakah kita sudah punya web atau tidak, kemudian bagaimana kondisi yang ada, siapa admin dan sebagainya, tentu perlu kita tahu juga, perlu diskusi. Rumusan kita yang pertama, tugas kita ya, mungkin program kerja kita melakukan publikasi agenda-agenda IAI
melalui berbagai media, cetak, online, dan elektronik tentunya. Nanti termasuk misalkan agenda hari ini, tentu ada press release yang kita akan berikan ke IAI, dan kebetulan kita ada yang memang orang publik juga, orang-orang media juga, insya Allah mudah-mudahan itu akan lebih memudahkan. Kemudian yang kedua, melakukan event seperti talk show, public discussion, dan sebagainya untuk meningkatkan image building. Tapi teknisnya tentu sesuai dengan bidang, kerjasama dengan misalkan kalau terkait dengan akuntansi syariah, tentu dengan teman-teman di bidang akuntansi syariah. Terkait dengan sektor publik, tentu dengan teman-teman bidang sektor publik. Tapi poin-poin yang sifatnya image building, talk show, dan sebagainya itu mungkin kita inisiasi mungkin. Tapi ini agak tidak tempat ini, perlu didiskusikan dulu. Kemudian ini juga kita perlu diskusikan juga karena misalkan ada, kalau di pusat itu ada akuntan award misalkan, ada duta IAI misalkan. Nah, kita tidak tahu apakah di sini juga ada seperti itu, karena kalau di pajak itu kan ada duta pajak ya, mahasiswa misalkan membangun awareness mahasiswa dan sebagainya. Nah, perlu diskusikan apakah memang perlu kita lakukan atau tidak, atau ini di tingkat DPN-nya. Yang keempat itu kerjasama dengan stakeholder yang ada di Sumbar. Ini baik MOU yang sudah ada, mungkin tentu nanti dari ketua ya, ketua dan Pak Sekum nanti, tapi tentu ada inisiasi mungkin yang kita perlu lakukan, ditindaklanjuti dan sebagainya. Kemudian terakhir itu menginisiasi joint event antara IAI dengan regulator, asosiasi pemerintah, asosiasi bisnis dan sebagainya. Jadi poinnya adalah menginisiasi. Teknisnya mungkin tentu akan tergantung juga bidang-bidang yang berhangkutan nanti. Ya, joint event yang perlu diadakan dengan misalkan dengan BPKP, misalkan dengan OJK, misalkan ada isu terbaru yang pernah kita diskusikan, misalkan. Nah, poin joint event seperti itu mungkin perlu diinisiasi oleh bidang humas. Mungkin untuk sementara itu Pak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak Dr. Nurul Fauzi, dan juga telah perkenalkan dua lagi anggotanya. Selanjutnya kita minta kepada bidang penelitian dan pengabdian pada masyarakat, pada koordinator Bu Dr. Ami Fontanella, kita persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wir, Bapak dan Ibu yang kami hormati. Perkenalkan, kami dari bidang penelitian dan pengabdian masyarakat. Saya sendiri Ami Fontanella dari Politeknik Negeri Padang. Kami di bidang ini ada 5 orang, yang hadir pada hari ini ada 4 orang. Silahkan Bu Vivi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Vivi Anggreni, saya dari Universitas Bung Hatta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Ruki Hendra dari Semen Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Dedi Zahirdi dari Semen Padang di bagian keuangan. Terima kasih. Jadi 1 orang lagi itu ada Bu Veki Anggalia dari Dana Pensiun Semen Padang pada siang hari ini berhalangan hadir Bapak dan Ibu. Kami dari bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terkait dengan program kerja sudah berdiskusi 3 hari yang lalu ya Pak, Bapak dan Ibu via Zoom, dan kita sudah menurunkan beberapa program, tapi tadi setelah kita lihat Pak, mungkin setelah ini kita perlu sinergikan untuk membuat schedule karena ada program yang sama mungkin diusulkan oleh beberapa bidang. Nah, di bidang penelitian dan pengabdian masyarakat itu kami ada di Prakarsa 2 dan 3 dengan kata kunci itu pendidikan, riset, CSR, talk leadership, dan aspiring professional accountant kalau kita lihat dari Prakarsa 6.1 IAI. Nah, dari Prakarsa ini, di Prakarsa 2 dan 3 ada beberapa usulan program kerja. Yang pertama terkait dengan riset, itu kata kuncinya juga ada 3 sebenarnya. Ada riset rutin, akreditasi, publikasi, dan diseminasi. Nah, ini kita turunkan menjadi beberapa kegiatan. Tentu saja yang pertama, kita juga ingin punya sebuah konferensi akuntansi regional wilayah Sumatera Barat. Mungkin ya Bapak Ibu nanti kita bisa koordinasikan dengan bidang akuntan pendidik dan Bapak Ibu di bidang lain.
Nah, itu akan membuka peluang publikasi juga. Ada banyak sekaligus bisa mempublikasikan hasil-hasil penelitian di bidang akuntansi dan juga mendiseminasikan hasil-hasilnya itu kepada berbagai pihak. Itu yang pertama. Kemudian di bidang Prakarsa 3 itu ada beberapa kegiatan. Yang pertama terkait dengan kata kunci CSR-nya IAI. Kita akan bekerja sama dengan beberapa BUMN, BUMD tentu saja dengan mohon nanti dijembatani juga oleh Bapak Ibu yang ada di sini, yang baru kita rumuskan kemarin karena kita ada di Bapak dan Ibu-Ibu dari Semen Padang, itu bisa diselaraskan dengan programnya CSR IAI, pendampingan untuk UMKM di bawah bimbingan Semen Padang, CSR-nya Semen Padang, itu bisa kita kolaborasikan untuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Juga kemarin untuk meningkatkan, menjadikan IAI menjadi knowledge center ya Bapak Ibu, ada program mungkin nanti di bidang humas juga kita kemarin cek webnya IAI Sumbar itu belum ada gitu. Jadi mungkin ada masyarakat bertanya, IAI menjawab secara rutin yang kita lakukan melalui media-media sosial. Mungkin itu tidak terlalu besar mungkin ya biaya dan effortnya, mungkin hanya dengan live di YouTube, Instagram dan seterusnya. Itu juga menjadi program dari kegiatan yang bisa kita lakukan. Kemudian terkait dengan APA Fest, itu mungkin bisa diselaraskan dengan pelaksanaan riset untuk dosen ya Bapak Ibu, dan ini fokusnya adalah ke mahasiswa, tapi itu tentu saja didahului dengan beberapa kegiatan workshop seperti peningkatan kualitas riset mahasiswa dan juga nanti publikasinya. Mungkin secara singkat itu dulu. Terima kasih Pak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ami Fontanella. Selanjutnya bidang pengembangan akuntan pendidik, Bapak Pak Rahmat sekarang sedang ujian asesor. Mungkin ada yang mewakili Ibu Fitri Rahmi atau Pak Febri atau Bu Soekartini, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari bidang akuntan pendidik. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Febri Indra Arza. Sekarang beraktivitas di Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi Universitas Negeri Padang. Kami di bawah koordinator Bapak Dr. Ahmad Febrianto dengan anggota, mungkin dipersilakan untuk memperkenalkan diri langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Fitri Rahmi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Darmandalas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soekartini. Saya dari jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Padang. Terima kasih. Baik Bapak Pimpinan. Mengikuti beberapa bidang terdahulu ini, kami menumpang aja. Kami yakin dan percaya di antara anggota kami ini sudah ada semacam pemikiran-pemikiran program yang akan dilaksanakan sesuai dengan tupoksinya bidang akuntan pendidik, mungkin lebih ke arah bagaimana pengembangan calon-calon sarjana akuntansi, baik yang berhubungan dengan kurikulum atau juga nanti yang berkaitan dengan merekrut anggota-anggota yang berdasarkan dari mahasiswa. Karena kita baca di katalog itu ada yang namanya CA, itu kan bukan cuma CA profesional ya. Bisa kita mulai dari CA FB ya. Ya, CA FB. Mungkin nanti itu bisa jadi salah satu program kita untuk merekrut para mahasiswa-mahasiswa jurusan akuntansi untuk mulai lebih awal mengikuti Certified in Accounting, Finance and Business tersebutnya. Itu yang ada di pemikiran kami. Cuma memang secara formalitasnya Bapak Pimpinan itu belum dituangkan karena kendala juga koordinator lagi ada kegiatan. Mungkin dalam beberapa hari ini kita akan coba nanti komunikasi lagi dengan koordinator bidang untuk merumuskannya dalam bentuk dokumen. Sekian dulu Bapak yang bisa kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Mungkin juga saya perkenalkan Bapak koordinatornya Bapak Dr. Rahmat Febrianto, saat ini masih sebagai ketua jurusan akuntansi Universitas Andalas, karena nanti akan digantikan oleh Pak Fauzan. Baik, selanjutnya bidang pengembangan akuntan sektor publik, ada Bapak Taufik.
Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Taufik Maulana Hamzah Putra. Sehari-hari beraktivitas di BPKP sebagai koordinator pengawasan bidang IPP. Pada hari ini datangnya berani sendirian, Mbak. 4 orang anggota tidak hadir, ya. Mungkin Pak Novembris ada lewat Zoom meeting tadi, ya. 3 orang yang lainnya tidak hadir, ya. Mudah-mudahan segala urusan mereka jadi lebih mudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan supaya berani lagi didampingi oleh wakil ketua di sini, Pak, ya, Pak Afdal Sati. Terkait dengan program akuntan sektor publik, ya, kami sudah mencoba untuk berdiskusi, Pak, dan juga dibantu oleh Pak Sekretaris ini. Ya, kemarin juga diskusi dan kemarin tadi juga menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur tadi, bahwa akuntan ini sangat dirasakan gitu ya. Kalau tahun kemarin ada beberapa orang yang disumbangkan ke sana untuk membantu, kalau misalnya ke depan nanti kita nggak bisa memberikan orang, ya paling tidak kita membantu apa yang bisa dilakukan. Ya. Banyak hal yang terkait dengan misalnya sektor publik ini, ya. Kalau misalnya PPL, nanti kita akan kerjasama dengan bidang apa yang akan bekerjasama dengan kita untuk menggunakan PPL, terkait dengan beberapa hal yang tentu saja judulnya belum kita tentukan ini, Pak, ya. Sudah banyak usulan katanya, yang anti korupsi lah, yang dana desa, dan sebagainya. Dan juga termasuk hal-hal yang baru, ya. Kemarin beberapa di grup kantor kami, dan kemarin juga Pak Sekretaris juga menyampaikan tentang Permendagri yang baru, ya. Nomor 77 tahun 2020, tanggal 30 Desember 2020. Walaupun tanggalnya 30 Desember, tapi kayaknya baru dikeluarkan mungkin nggak seminggu yang lalu mungkin. Ini suatu hal yang baru, mungkin ini juga bisa jadi topik buat sektor publik, ya. Apakah kita akan melakukan BPL, apakah melakukan pendampingan terhadap teman-teman kita di Pemkab, Pemko, ataupun di provinsi langsung, ya. Atau termasuk juga, ya, kemarin disampaikan juga usulan dari Pak Sekretaris juga ini kemarin, ya, termasuk penyusunan, membantu penyusunan perda, ya, terkait dengan Permendagri yang baru ini. Namun ini masih belum kami tuliskan secara konkret, secara penjadwalan dan sebagainya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu dalam waktu yang tidak terlalu lama dengan beberapa anggota, dan juga nanti minta masukan dari beberapa bapak yang lain, termasuk dengan teman-teman kami juga yang lain, ya. Termasuk misalnya tentang dana desa atau BUMN Nagari, ya. Itu juga perlu didampingi oleh kita supaya bisa lebih terasa ke depannya nanti. Mungkin itu Bapak, ya, yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama bisa kita formulasikan program kerja dari akuntan sektor publik. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Taufik. Mungkin saya juga perkenalkan juga anggota tim Pak Taufik. Tadi juga ada Pak Novembris yang hadir secara virtual dari BPK. Kemudian Bapak Welia El Fajri itu juga auditor di BPK. Kemudian Ibu Desi Herawati, Inspektorat Kota Padang. Kemudian Ibu Wiwi Andriani itu dari Politeknik Negeri Padang. Ya. Selanjutnya Pak Kajur, ini Pak Dr. Fauzan Misra, bidang pengembangan akuntan perpajakan yang di tengah. Silakan Pak Fauzan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Pimpinan Sidang Senior. Perkenalkan, kami dari bidang pengembangan akuntan perpajakan.
Tim di SK ada 4 orang, Pak. Yang 2 tadi minta izin japri ke saya, Pak Rahmat Kurniawan. Pak Rahmat Kurniawan adalah dosen di jurusan akuntansi UNAN. Atasan saya saat ini Pak Sekjur. Beliau banyak aktif selain di kampus, mengajar di Brevet juga adalah konsultan pajak yang aktif, Pak. Jadi sangat tepat rasanya beliau ditempatkan di tempat kami. Kemudian yang kedua ada Bu Herlina Helmi dari Fakultas Ekonomi UNP, yang kombinasinya selain di kampus juga banyak bergerak di bidang praktek. Jadi kami sangat bersyukur dapat pilihan orang-orang yang memang concern di bidang ini. Satu lagi ada Pak Dedi Jeffries, beliau ada. Saya minta mungkin memperkenalkan diri langsung, Pak, sebelum menyampaikan apa-apa yang kami rencanakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Dedi Jeffries. Sehari-hari sebagai staf pengajar dosen di Politeknik Negeri Padang. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak Dedi. Jadi seperti yang tadi Pak, dari sedikit banyak mengenal teman-teman yang 4 ini, Pak Dedi, Pak Iwan itu sangat kuat di praktisi ya, mudah-mudahan akan mengibas ke bidang kami dan ke IAI secara keseluruhan. Ancar-ancar kami punya ada 5 program yang ingin kami usulkan tahun ini. Yang pertama seperti background tadi, Pak Iwan, Pak Dedi kuat di praktisi, kami nanti akan meminta mereka untuk sharing session untuk 2 topik berbeda. Yang Pak Iwan, ancar-ancar pertama kami adalah kewajiban perpajakan untuk rumah sakit. Nah, mudah-mudahan ini nanti berkembang kepada pendampingan yang nanti dihandle oleh IAI dan seterusnya. Kemudian untuk Pak Dedi, karena isu pajak ini kan mengalirnya sangat dinamis ya Pak ya. Untuk topik kontemporer 2 kita belum menentukan topiknya, tapi nanti Pak Dedi dan atau pembicara lain nanti yang akan membawakan sharing session yang kedua. Kemudian sharing session yang ketiga, kami ingin juga kita berkontribusi dalam isu-isu pajak daerah. Sharing session 3 ini kami beri judul sementara adalah penguatan pajak daerah. Dari sedikit pengalaman dengan teman-teman di daerah, kita melihat ini adalah wilayah yang sangat perlu juga untuk kita bantu untuk memperkuat. Selain 3 sharing session yang kami ancar, yang berbau ilmiah dan empiris barangkali, kami menginginkan nanti bekerja sama dengan DJP untuk membantu pengembangan pendidikan inklusi perpajakan. Ini adalah program besar juga dari Dirjen Pajak, dan kebetulan tadi secara personal sempat bincang-bincang dengan Pak Soeharno tadi yang dari Kanwil, ada hal-hal yang kemudian mungkin bisa kita kembangkan bersama. Kemudian satu lagi, mungkin nanti bisa join dengan yang tadi saya usulkan di grup. Saya ingin nanti ada pameran atau kompetisi karya ilmiah, mungkin tidak hanya di bidang perpajakan. Nah, itu ada 5 yang utama yang ingin kami usulkan untuk tahun ini. Kemudian karena kesempatan berbicara mungkin tidak akan banyak ya Pak. Mohon izin menyampaikan hal-hal yang mungkin ini levelnya adalah untuk pengurus secara keseluruhan. Saya punya impian dan bayangan, kemarin sudah disampaikan di grup kecil pas kita persiapan acara ini ya. Beberapa daerah itu sudah punya kantor sendiri untuk IAI-nya. Meskipun BPKP masih senang hati menerima kita ya. Di Jawa Barat misalnya mereka punya geraha akuntan yang mereka bangun secara mandiri. Saya sempat bincang-bincang dengan Bu Ersa Triwahyuni waktu itu. Dari mana mereka mendapatkan uang? Nah, salah satu adalah dari pendampingan yang dilakukan oleh IAI. Lalu mereka langsung beli tanah, lalu mereka kemudian membangun. Setelah duitnya cukup, kemudian di grup IAI yang lama kita juga mendengar, kemudian kita bisa memberikan PPL-PPL yang murah kepada anggota kita, karena kita sudah punya backup dana yang cukup secara internal. Yang kedua yang ini juga levelnya adalah tidak di bidang, juga membanding ke daerah-daerah yang lain Pak Ketua, Bapak Ibu semua. Wilayah Jawa Timur itu punya namanya KRA, Konvensi Regional Akuntan. Sekarang tahun ini kalau jalan sudah yang ke-8 kalau saya tidak salah. 2 bulan lalu di Jawa Barat itu ada PRA namanya, Parade Riset Akuntansi. Di Jabodetabek itu 2 tahun lalu saya ikut di Trisakti, mereka juga punya. Barusan Pak Mei tadi bilang wilayah Riau juga sudah punya. Ini brand yang sifatnya sangat kuat menurut saya untuk kemudian kita angkat ya. Konferensi atau seminar apapun namanya nasional untuk semua. Lalu untuk sweeteners misalnya, apa janji-janji untuk publikasi? Saya kebetulan ada di grup pengelola Jurnal Akuntansi Indonesia.
Di Indonesia itu ada lebih kurang 160 jurnal akuntansi, Pak. Dan sudah hampir 100 barangkali terakreditasi. Nah, setiap ada konferensi seperti tadi, biasanya ada penawaran. Siapa yang mau menampung paper dari konferensi ini? Berebut, Pak. Yang belum akreditasi biasa agak malu-malu untuk meminta ke situ. Nah, jadi banyak kesempatan bagi mereka untuk, sehingga acara ini kemudian menarik. Kita hanya nanti tinggal menjanjikan bagi best paper, nanti kita akan carikan yang peringkat akreditasinya lebih tinggi dan seterusnya. Mungkin itu saja Bapak, Ibu semua. Mohon maaf kalau melebihi waktu teman-teman yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fauzan Misra dan juga masukannya. Selanjutnya kita minta kepada bidang pengembangan akuntan syariah, Pak Hidayatul Ihsan selaku koordinator, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Pimpinan Sidang. Perkenalkan, nama saya Hidayatul Ihsan. Sehari-hari beraktivitas di Politeknik Negeri Padang di jurusan akuntansi. Dan pada periode kepengurusan kali ini diamanahkan untuk membawahi bidang pengembangan akuntan syariah. Bersama saya ada Ibu Mira. Silakan untuk memperkenalkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama Mira Desvita, sehari-hari beraktivitas di Yayasan Wakaf Arisalah. Terima kasih. Sekarang diamanahkan menjadi anggotanya bagian bidang pengembangan akuntan syariah bersama Pak Hidayatul Ihsan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Mira. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, sesuai dengan nama bidangnya, bidang pengembangan akuntan syariah ini nanti akan kita sasar untuk pengembangan keprofesian khususnya untuk akuntan syariah. Sebagaimana yang kita ketahui, sekarang sudah ada profesi akuntan syariah dengan nama SAS, ya, sertifikasi akuntan syariah. Hanya saja berdasarkan data yang dimiliki oleh IAI, hari ini pemegang SAS ini se-Indonesia itu masih sangat rendah sekali dibandingkan dengan pemegang CA misalnya atau CPA. Ini menjadi PR untuk skala nasional, di mana nanti Kompartemen Akuntan Syariah IAI Pusat itu akan melemparkan proses untuk ujian sertifikasi ini ke daerah-daerah, dan diharapkan wilayah menjadi ujung tombaknya untuk mensosialisasikan dan menjadi penyelenggara ujian sertifikasi akuntan syariah. Oleh karena itu, ini menjadi salah satu program unggulan kita di bidang ini, yaitu akan mensosialisasikan dan nanti tentu akan menyelenggarakan proses pelaksanaan ujian sertifikasi akuntan syariah nantinya. Dan ini tadi malam kita sudah diskusi dengan didampingi oleh Pak Fidal juga, ya. Beliau memberikan banyak masukan. Nanti untuk pelaksanaan tentu nanti akan kita tunggu bagaimana arahan dari pusat dan juga disesuaikan dengan agenda yang ada di bidang-bidang lainnya. Terkait dengan pelaksanaan USAS ini juga, tentu nanti akan ada PPL, ya. Untuk PPL sendiri, kalau biasanya kita mungkin bisa contoh yang di pusat aja, itu ada namanya RASID, ya. Regular Syariah Accounting Discussion, itu bulanan, dan kita bisa buat dengan skala lokal juga, nanti mengangkat tema-tema dan isu-isu lokal atau mungkin juga nasional yang nanti pemegang SAS-nya bisa mengikutinya dan untuk mendapatkan SKP nantinya. Dan ini nanti kita bisa bekerjasama dengan perguruan-perguruan tinggi. Kemudian ini terkait dengan pendidikan, ya. Pendidikan hari ini kita melihat banyak kampus-kampus yang mengajarkan mata kuliah dan juga membuka prodi akuntansi syariah. Dan sepertinya IAI harus bisa mengakomodir nanti kalau tidak bisa dalam jangka pendek, jangka panjang nanti kita akan membuat semacam workshop atau mungkin untuk menstandarisasi kurikulum pengajaran akuntansi syariah di level perguruan tinggi. Dan kita akan menjadi inisiator untuk ini, tentunya untuk wilayah Sumatera Barat. Terkait dengan stakeholders, ya, terkait dengan stakeholder ada banyak PR yang bisa kita handle.
Sebagaimana yang kita ketahui bersama, baru-baru ini Presiden Jokowi launching Gerakan Nasional Wakaf Uang, dan di Sumbar sebenarnya sudah dibentuk tim percepatan ekonomi syariah yang akan menyikapinya dengan launching namanya Gerakan Sumbar Berwakaf. Konteksnya lebih ke wilayah. Ini akan menjadi peluang bagi kita untuk memberikan pelatihan akuntansi wakaf ya untuk para nazir wakaf, dan nanti yang sehubungan dengan itu juga seperti pelatihan akuntansi zakat untuk para amil zakat ya, pelatihan akuntansi masjid, dan yang secara komprehensif sebenarnya adalah pelatihan akuntansi pesantren, karena biasanya pesantren itu kan adalah sentral terhadap semuanya. Jadi di pesantren itu akan ada masjid, ada pengelola zakat, ada pengelola wakaf, dan biasanya mereka juga punya KJKS gitu ya. Jadi kita bisa sekaligus menghandle itu untuk pelatihan akuntansi dalam skala pesantren. Beberapa agenda mungkin nanti kita perlu menunggu bagaimana perkembangan ya, seperti akuntansi pesantren itu sendiri kan sekarang mengalami revisi panduan ya. Walaupun dulu sudah ada panduan yang dikeluarkan oleh IAI Pusat bersama dengan BI, tapi karena PSAK 45 yang dulu menjadi rujukannya kemudian sudah dihapuskan diganti dengan ISAK 35, itu akan membutuhkan beberapa penyesuaian. Demikian juga dengan PSAK 112 ya tentang wakaf, itu dalam proses penyusunan pedoman akuntansi yang lebih praktikal ya, yang lebih teknis. Itu aja dari kami ya, dan nanti untuk schedule-nya tentu kita akan sinergikan dengan bidang-bidang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Hidayatul Ihsan. Saya juga perkenalkan satu lagi tim beliau, Bapak Ilham Ilahi dari IAIN Bukit Tinggi. Selanjutnya terakhir bidang pengembangan akuntan berpraktek KJA. Silakan Bapak Iman Nurholis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, perkenalkan kami dari bidang pengembangan akuntan berpraktek yang sekarang bernaung di bawah beberapa KJA di Sumatera Barat. Di Sumatera Barat sekarang ada 6 ya, Bu. 6, dan dalam proses 1 menuju 7 KJA. Dan sebenarnya kami di sini bidang akuntan berpraktek ada 5 orang. 2 orang, Ibu Risabur dan David Wahyudi itu berhalangan sehingga tidak bisa hadir. Dan 2-nya lagi, silakan memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Dwi Fitri Puspa. Sehari-hari staf pengajar di Fakultas Ekonomi Akuntansi Universitas Bung Hatta, dan juga pemilik KJA Dwi Fitri Puspa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perkenalkan, nama saya Yofi. Saya masih anggota termuda saat ini di KJA ini, calon KJA sih, belajar banyak dari Pak Imam. Nah, mungkin itu dari saya. Mudah-mudahan segera kantor ini pengurusnya selesai dan bisa ikut gabung. Thank you. Oke. Nah, pada kesempatan ini, rapat kerja ini, saya ingin menyampaikan beberapa. Ya, pada intinya, karena kita akuntan berpraktek adalah bidang yang baru di IAI, melalui PMK tahun 2014 dan diperbaharui dengan PMK tahun 2017, ya kan? KJA di mana adalah tempat bernaungnya para akuntan-akuntan yang berpraktek, mempraktekkan diri, gitu kan, secara formal. Nah, karena masih baru, program kerja kami lebih kepada promosi. Mungkin nanti bisa kita bekerjasama dengan bidang humas, ya, dalam mempromosikan apa itu KJA kepada khalayak, pelaku usaha atau pelaku bisnis khususnya di Sumatera Barat, ya. Adapun itu adalah sosialisasi, kemudian juga intinya adalah perkenalan,
memperkenalkan itu apa KJA, apa itu akuntan berpraktek. Kemudian yang mungkin dengan pendidik bisa juga kita bekerja sama nanti adalah bagaimana membuat pelatihan akuntansi dan juga mungkin perpajakan bagi pelaku bisnis. Karena seleksinya kita di KJA ini adalah ke praktisi. Dan yang utama adalah karena di praktisi mungkin banyak permasalahan-permasalahan yang dihadapi di lapangan, kami berinisiasi kalau bisa akan mengadakan semacam diskusi reguler. Bisa jadi bulanan atau 2 bulanan, internal ataupun inter bidang di IAI ini. Dan untuk peningkatan kemampuan daripada para praktisi atau akuntan berpraktek itu mengusulkan adanya kegiatan seminar atau PPL yang materinya mungkin kita nanti sesuaikan dengan bidang-bidang lain sehingga tidak bentrok. Demikian Pak, bisa kami sampaikan untuk sementara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Imin. Tadi juga sudah perkenalkan ada Bu Risabur, itu KJA Risabur, dan Bapak David Wahyudi sekarang di Kantor Akuntan Publik Syaril Ali. Baik Bapak Ibu, memang salah satu tujuan utama kita terakhir awal ini untuk memberikan gambaran awal program kerja secara umum dari masing-masing bidang. Dan nantinya memang akan ada raker khusus yang dihadiri khusus koordinator saja, karena ini masalah pandemi saja. Untuk kita terjemahkan lebih detail lagi, sehingga memang akan ada program-program yang akan kita sinkronkan satu sama lain nantinya. Sehingga terjadi kolaborasi antar bidang, dan sehingga tidak terjadi tumpang tindih kegiatan yang sama nantinya. Mungkin itu nanti insya Allah nanti kita berharap Bapak dan Ibu di bidang masing-masing itu mendetailkan lebih lagi. Mungkin sudah ada katalog IAI, mungkin kira-kira seperti itu nanti output akhir kita. Artinya di situ sudah jelas apa kegiatannya, rencana waktunya kapan. Kalau dia misalnya berupa workshop, itu berapa SKP rencana dan di mana pelaksanaan nantinya, ya. Karena apakah nanti dilaksanakan oleh UNAN, oleh Politeknik, oleh Dharma Andalas dan lain sebagainya. Dan kita di kepengurusan ini juga sangat kaya sumber daya, ada dari semua perguruan tinggi dan dari perusahaan-perusahaan, serta dari auditor-auditor yang ada di pemerintahan dan juga yang ada di pemerintah daerah itu sendiri. Jadi ini kolaborasi yang sangat baik. Dan insya Allah nantinya kita akan ada raker finalisasi nantinya, sehingga nantinya dihasilkanlah program kerja yang dapat kita hasilkan dalam bentuk kalender kegiatan nantinya. Mungkin itu saya kembalikan lagi pada Pak Ketua, silakan Pak. Terima kasih Pak Wir. Jadi tadi sama-sama kita udah dengar ya Bapak dan Ibu, program atau ancar-ancar ya dari semua bidang yang terkait di sini. Nah, tentu sebagai bahan dasar tadi kita berharap akan ada pertemuan internal ya di bidang-bidang untuk mengkristalkan lagi ya program-program itu. Mungkin nanti setelah itu kita akan wakil dari bidang-bidang, nanti kita akan ketemu lagi sehingga kita jadi final. Karena kegiatan ini sebenarnya sangat mendesak ya Bapak dan Ibu kita lakukan. Ini udah bulan Februari ya. Nah, jadi tentu kami berharap tidak lama lagi, mungkin sekitar 2 minggu ke depan ya, kita udah bisa ketemu lagi. Ya mungkin karena kondisi pandemi ini ya mungkin kita
hanya mengundang nanti dari ketua-ketua bidang ya dengan ini untuk memfinalkan. Tapi sebelum 2 minggu ke depan, kita berharap Bapak dan Ibu di bidang sudah mendapat gambaran ya, gambaran kegiatannya. Karena nanti kegiatan itu nanti akan kita jadikan katalog kegiatan kita. Tadi udah banyak yang kita tangkap ya, ada dalam bentuk pertama adalah pengenalan tentang organisasi kita, ada ide tadi bikin website ya, bagaimana, kemudian juga tadi bagaimana kita membuat semacam di sana salah satu kontennya kan ada tanya jawab ya, masyarakat bertanya dan kita menjawab. Itu sebenarnya adalah satu langkah kita untuk lebih memperkenalkan IAI. Tadi juga Pak Gafar sampaikan, ya mungkin ini sebenarnya pernah kita lakukan juga. Kenapa kita bikinlah Olimpiade Akuntansi katanya ya. Nah itu tadi untuk SMA gitu. Itu jadi yang pertama ya bisa kita memberikan dalam garis besar tadi saya tangkap memperkenalkan organisasi dulu kan gitu ya, organisasi itu kemudian baru nanti kita bicara kontennya, konten apa yang tadi udah konten yang pertama tadi salah satu ada yang bicara tentang tanya jawab, kemudian ada kita lakukan semacam workshop ya, sosialisasi atau seminar ya kontennya itu. Baru nanti kita isi apa saja yang akan kita sampaikan. Nah, yang kita sampaikan kan kita bisa berdasarkan dari isu-isu ya. Sekarang misalnya isu tentang PSAK misalnya, atau isu tentang akuntansi syariah, ya, atau tentang yayasan, akuntansi yayasan ya. Itu hal-hal yang bisa kita garap sebenarnya. Jadi tadi juga tentang pajak. Nah, hal yang Pano berharap dulu Mang waktu kalau itu kita isi dari semua bidang, mungkin setiap bulan ada kegiatan kita. Nah, nanti pola kegiatan, bisa kegiatan itu adalah seutuhnya itu dilakukan oleh IAI, atau juga nanti ada pola itu kegiatan kerjasama. Tapi kita udah dalam lingkup katalog itu ya, seperti contoh ini yang kita akan lakukan tanggal 9 ya Pak Mai. Itu dalam bentuk kerjasama, tapi itu dalam kerangka kegiatan IAI. Nah, jadi dua pendekatan sebenarnya yang bisa kita lakukan Bapak dan Ibu. Pertama kegiatan kita seutuhnya, kemudian kita kerjasama. Karena dengan hampir semua perguruan tinggi di Sumatera Barat, kita udah kerjasama. Nah, dan ke depan juga tadi bincang-bincang dengan Kepala BPKP, Kepala Perwakilan. BPKP kan udah menangani dana desa dan Pemda. Tapi beliau akui itu kami kewalahan katanya. Kewalahan Pak Nov katanya. Nah, mungkin seperti aplikasi kan BPKP punya ya. Cisco Des itu dari BPKP. Nah, cuman yang latih ini kami mungkin punya keterbatasan katanya. Nah, kita bisa masuk. Jadi masuk dalam artian kita bisa aja nanti kegiatan kita bersinergi ya. Ya, jadi kita bisa seperti pajak, kita bisa di pajak itu punya ada program kegiatan itu, kita bisa bersinergi dengan pajak, ya kan? Atau BPKP atau BPK ya. Jadi atau dengan perusahaan-perusahaan seperti di Semen Padang juga di bank ya dan perguruan tinggi. Jadi artinya kenapa tadi Pak Firly bilang kita udah sangat heterogen ini di kepengurusan kita sekarang. Jadi semua perguruan tinggi ada di dalam ini. Kemudian kantor akuntan publik, kantor jasa akuntan ada di sini ya. Perusahaan-perusahaan kita punya. Nah, jadi tadi udah sangat luar biasa ya program-program yang Bapak sampaikan tadi. Tentu kita berharap sebelum ada pertemuan mengkristalkan program kegiatan ini. Ya, kita rencanakan ya 2 minggu ke depan ya, kita akan berkumpul lagi dengan kawan ketua bidang ya. Nah, tapi sebelum itu tentu kita berharap itu udah tergambar dulu. Nah, kemudian
Ada tambahan silakan Bapak dan Ibu sebelum ini. Ada Budel, ada yang disampaikan? Silakan Budel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sikat ide yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu pengurus seluruhnya. Mungkin ada satu ya, saya agak agak jadi pemikiran juga apa yang disampaikan oleh Pak Fauzan tadi, yaitu bagaimana kita membentuk kantor sendiri dan kita membentuk macam usaha-usaha daripada IAI ini. Saya terkesan dulu pernah kami waktu acara di KPU ketemu sama Ketua IAI Sumsel, Sumatera Selatan. Ya, dia juga menceritakan kepada kami dan saya dengan Pak Nov bagaimana dia menggerakkan organisasi sehingga bisa menghasilkan dana dan mereka mampu ya untuk mendirikan kantor sendiri serta dari hasil usahanya itu mempunyai sekretariat yang betul-betul mapan yang bisa ini semua, dan ini dia mengkolaborasi daripada kita seluruhnya. Jadi dari program kerja dan kegiatan-kegiatan daripada seluruh bidang yang terkasih itu bisa akhirnya bisa menghasilkan dana. Jadi kita bisa pergunakan untuk mewujudkan keinginan kita semuanya itu. Memang selama ini kita di mayoritas kita sejak dari awal ya Pak, kita mempergunakan kantor BPKP perwakilan mulai sejak dari di Jalan Rasuna Said kemudian sampai kemudian pindah. Jadi kemana kantor BPKP pindah kita juga ikut pindah. Ya sekarang kita kantornya adalah masih juga di bypass. Nah mungkin kalau kita memang punya kantor sendiri banyak hal yang bisa lakukan. Jadi punya kita sekretariat yang mapan dan segala macamnya. Nah ini mungkin bisa kita combine ya Pak ya. Kita combine dari program kerja ini, mungkin banyak hal yang bisa kita dapatkan ya, di mana titik-titik kita bisa menghasilkan dana untuk itu. Dan kemudian juga bisa kita membangun komunikasi mungkin bisa dengan pemerintah daerah dan yang lainnya ya, minimal kita mendapatkan hibah tanah ya Pak ya. Tanahnya dihibah, jadi gendongannya bisa kita bangun kayak gitu. Tapi kalau beli tanah dan ini nggak sulit, atau misalnya baik dari mungkin hibah dari kemungkinan dari pemerintah daerah atau hibah dari kementerian ataupun hibah dari yang lain, teman-teman yang lainnya. Nah itu kemungkinan itu akan lebih ini. Tapi kalau kita membeli ya cukup panjang juga jalannya untuk kita bisa bangun. Tapi yakin pasti itu akan bisa dilakukan kalau kita memang bisa mewujudkan secara bersama. Nah kemudian yang kedua, masalah mungkin ini kait-kait dengan bidang organisasi, pendataan daripada keanggotaan itu sangat penting sekali Pak, sangat bermakna. Nah ini juga ada kaitannya dengan pendapatan dari kita. Jadi kalau keanggotaan kita sudah tertib, ya semuanya sudah tertib dan semua anggota itu sudah aktif, itu secara tidak langsung itu adalah meningkatkan sharing kita Pak, meningkatkan pendapatan sharing kita. Jadi dari iuran yang dibayar oleh anggota seluruhnya itu 50%-nya ditransfer oleh pusat kembali ke kita, kepada wilayah. Jadi dengan meningkatnya jumlah anggota yang aktif, ya meningkatnya jumlah anggota yang aktif, nah ini sangat mempengaruhi daripada penerimaan kita itu melalui di sisi iuran, belum lagi daripada aktivitas yang lainnya. Nah mudah-mudahan apa yang diimpikan Pak Fauzan juga menjadi impian kita bersama untuk kita bisa dapat mewujudkan. Kalau dapat di akhir periode ini sudah tercapai, ya alhamdulillah sekali ya Pak Nov. Ya mungkin itu yang saya sedikit sampaikan. Saya serahkan seterusnya kepada Pak Ketua. Terima kasih Bu Del. Jadi tadi yang Pak Nov lupa, jadi tadi ada ide ya. Sebenarnya di rapat panitia juga pernah diungkap oleh Pak Fauzan Misra ya. Itu kemungkinan ya
atau keinginan kita, ya mungkin ini salah satu dampak ya untuk kita kalau kegiatan-kegiatan banyak kita lakukan. Ya seperti tadi ada usulan kantor ya. Karena sebenarnya punya pengalaman juga dulu pada saat kita membentuk KJA Sumbar ya. Bersama Syaril Ali dulu kita buat. Kita sempat beli kantor dulu ya di Ulak Karang dulu. Nah, tapi itu dimungkinkan saja sebenarnya kalau memang itu kita lakukan ya. Tapi tentu ada perencanaan yang akan kita buat tentang ini. Tapi sebelum itu, dengan langkah-langkah yang kita kerjakan ini, Pano sangat optimis ya dengan wajah-wajah kita semua di sini yang untuk menggerakkan organisasi ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Tapi sebelum berakhir, kita minta dulu kesempatan dari Pak Dedi ya. Mungkin ada yang mau disampaikan, silahkan Pak Dedi. Raja. Ya, sebentar aja. Ya, ini Pak Dedi Fitra Johor ini mau membagikan sesuatu untuk kita. Dan kita juga ini kita juga ucapkan terima kasih khususnya nih pada Bu Deliarti selaku sutradara dan produser acara kita. Beliau mengurus A sampai Z-nya. Terima kasih Bu. Jangan bosan-bosan, apalagi kalau sudah jadi kepala dinas nantinya. Dan juga selamat ulang tahun juga untuk Pak Hidayatul Ihsan. Ya. Selamat ulang tahun Pak Ul. Silakan Pak Dedi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua yang kami banggakan, Pak Sek dan Ibu Bendum. Kenalkan saya Dedi Fitra Johor, berasal dari ASB Indonesia, dan pada hari ini di kepengurusan ini dipercaya di bidang kompetensi dan profesionalisme, dan sebuah kebanggaan bagi kami bisa hadir di hadapan Bapak Ibu semuanya, dan tentu kita sangat berdoa bisa sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi ketika acara berlangsung, kami mencoba menjumpai Pak Sekretaris dan juga Pak Ketua. Saya bilang kepada Pak Ketua mohon izin nanti di sesi terakhir kami ingin menyerahkan sebuah cenderamata dalam upaya adalah memberikan sedikit inspirasi, dan Pak Ketua dengan senang hati silakan nanti disampaikan pada sesi terakhir. Singkat ceritanya begini Bapak Ibu, selama bulan Januari tahun 2020 saya bersama teman-teman di Jakarta dengan Pak Mardigu Wowi, salah satu pengusaha di Jakarta, dan juga banyak teman-teman yang lain, teman-teman pengusaha, kita berpikir bagaimana caranya di tengah pandemi ini ada satu hal yang bisa kita buat. Dan alhamdulillah hari ini kita bisa melahirkan satu buku yang berjudul Knock Out, 21 kisah nyata inspirasi bagaimana bangkit dari keterpurukan. Jadi buku ini sudah kita jual hampir di seluruh Indonesia. Nah, sebagai bentuk apresiasi kami ingin menyerahkan sebuah masterpiece ini kepada Ketua IAI Chapter Wilayah Sumatera Barat. Tepuk tangan dulu satu Bapak Ibu. Dan juga kita akan berikan kepada Pak Sekjen dan juga kepada Ibu Bendahara. Mudah-mudahan buku sederhana ini bisa menginspirasi tentang bagaimana di sini seorang ibu rumah tangga 13 tahun terpuruk dengan kehidupannya, tetapi malahan ketika COVID mereka dapat satu inspirasi yang membuat mereka bangkit. Bagaimana seorang ASN yang tadinya dia sudah berada dalam kondisi nyaman, tetapi dia bercerita dengan ada COVID, membuat mereka bisa bangkit kembali. Ditambah lagi dengan banyak hal cerita-cerita inspiratif yang disampaikan di dalam buku ini. Jadi sebagai bentuk apresiasi kami kepada kepengurusan yang dahsyat luar biasa ini, mohon berkenan Pak Ketua untuk menerima sebuah oleh-oleh dari kami. Terima kasih. Bu Yesi, mohon minta bantu di foto.
Iya, saya ingin bagi kepada Bapak Ibu semua, tetapi saya tidak punya cara gimana cara bagi. Oke, mungkin lewat Pak Wir mungkin bisa diajukan satu pertanyaan yang dapat boleh sebagai hadiahnya. Pertanyaannya, apa singkatan dari PT ASB yang dikombandani oleh Bapak Dedi Fitra Johor? Silakan Bu. Yes, betul Bu. Oke, silakan Bu Esi. Soalnya tidak ada kerjasama sama Bu Yesi ya tadi ya. Walaupun sudah saya WA tadinya ini soalnya gitu. Terima kasih Pak Dedi. Bagus sudah mencerahkan ya. Baik Bapak dan Ibu, kita sampai di agak lewat 15 menit ya. Jadi terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu di acara pelantikan kita dan juga sekalian silaturahim. Ya, kita sampai pada waktunya. Di sana juga di meja Bapak dan Ibu udah ada hidangan. Itu memang dengan segala protokol COVID memang itu kita nggak bikin prasmanan. Tadi bincang-bincang dengan Ideng, ya kita nggak berani katanya. Jadi kita kasih kotak Bapak dan Ibu ya, mohon maaf. Kamus Petani ini, namun demikian kita berharap komunikasi kita akan tetap jalan Bapak dan Ibu ya. Jadi karena kita udah punya grup WA grup ya, jadi komunikasi hal-hal yang memang harus kita bicarakan, apapun yang ingin Bapak sampaikan tuh ngomong aja di grup Bapak dan Ibu ya. Nanti kita akan komentari. Jadi kita masih ada waktu lagi sampai kita memfinalkan program kerja kita. Kami kira itu yang bisa kami sampaikan. Banyak maaf. Dan juga tentu terima kasih kita nih kayak Bu Dal ya, yang udah kalau bisa nih mengorganize ya ini ya, sampai mulai dari gedung semuanya itu dari Pemda Provinsi ya. Jadi itu memang betul-betul kita disupport oleh Pemda Provinsi untuk acara ini. Dan tadi dibisikkan oleh Pak Wir, sering-sering aja gitu ya, tapi nggak apa-apa ya, kita nunggu. Kami kira itu yang bisa kami sampaikan. Banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk nasi kotaknya boleh dimakan di sini, boleh dibawa pulang. Ya, Bu Den. Nadia rekamannya tolong ya. Makasih, ini Bapak dari Diskominfo yang telah fasilitasi kita di Zoom online pada hari ini. Terima kasih Bapak Ibu yang ada di online hari ini.